Saya ke KPK, Pak Gufron, ada pernyataan dari KPK setelah ditangkapnya Hakim Dimyati. MA perlu berbenah, kalau boleh lakukan rotasi supaya tidak terbentuk kroni jaringan yang menyelesaikan kasus-kasus dengan perilaku koruptif. Apakah memang ada indikasi pola seperti ini masih ada dan sedang disasar oleh KPK? Kami menilai demikian ya. Jadi ini sebenarnya bukan kasus pertama yang kemudian melahirkan penangkapan. Sebelumnya ada beberapa sudah yang kami endus ya. Polanya sama, menggunakan layer sampai 3-4 layer gitu untuk kemudian deal-nya ketemu begitu. Titik temunya itu memang menggunakan jalur-jalur yang seperti terpola sudah. Maka personal-personal yang menjadi jalur-jalur ini itu perlu kemudian harus dibongkar. Karena kalau tidak dibongkar, maka kemudian akan masih tetap terbangun saluran-saluran yang menghubungkan antara pemilik kepentingan tentu kemudian menggunakan tangannya advokat atau lawyer, bertemu dengan pemutus yaitu hakim, tapi menggunakan rantai baik mulai dari panitera, di bawahnya ada lagi pegawai, di bawahnya ada lagi pegawai dan selanjutnya. Itu seperti sudah menjadi jaringan. Dalam pandangan KPK, sebagaimana disampaikan oleh ketua pada saat Kompes, kami berharap itu harus dipotong. Kalau tidak dipotong, jadi percuma walaupun hakimnya sudah seperti di karantina, tidak terakses oleh jaring, artinya penyampai kepentingan dari advokat sudah tidak bisa ketemu ya. Tetapi kemudian jalurnya bisa mempertemukan menggunakan jalur-jalur yang sudah seperti terpola itu. Oleh karena itu jalur-jalur itu perlu kemudian dirotasi. Kalau tidak dirotasi saya kira tetap akan terbangun itu. Jadi walaupun tidak terakses melalui kontak langsung tapi menggunakan akses kaki tangannya tersebut. Nah, salah satunya itu. Walaupun ini juga tidak kemudian satu-satunya ya. Sebagaimana yang disampaikan Prof. Gayus, saya sepakat bahwa sekali lagi hakim itu adalah insan yang merdeka memutuskan sesuatu. Harapannya merdeka itu kemudian juga tidak tergoda dan tidak terintervensi oleh uang. Tidak tergoda dan tidak terintervensi oleh iming-iming selain alat bukti dan dasar hukum. Nah, itu tidak akan terbangun kecuali memang ruang-ruang untuk memutus yang merupakan mahkota hakim, yaitu kemerdekaan, kebebasan, dan imparsialitas, itu harus kemudian dibuat akuntabel. Ruang-ruang kebebasan dan kemerdekaan untuk memutus kalau kemudian tertutup, maka tetap, jadi seintegritas apapun Pak Saur, itu harus kemudian integritas itu dijaga, dirawat, dan kemudian dilindungi. Dengan cara apa? Dengan cara kerja, tata kelola, dan lingkungan kerja yang memang dia transparan. Jadi misalnya seperti di akuarium ya. Orang di akuarium itu, orang jahat pasti di ruang terbuka akan berperilaku baik. Nah, tapi sebaliknya, orang alim, orang berintegritas, tapi kalau di ruang tertutup, kealimannya bisa kabur, bisa luntur. Nah, dua hal ini, baik integritas secara personal maupun lingkungan kerja, sistem kerja, itu harus dua-duanya mendukung. Dua-duanya mendukung. Bukan saya hanya mempercayai sistem, tidak. Sistem dan juga personality perlu kemudian dibangun. Nah, jadi itu dulu, ruang yang penting utamanya adalah ruang palu hakim yang kami hormati kebebasan dan kemerdekaannya serta imparsialitasnya. Tapi itu kemudian dibuat akuntabel dengan terbuka. Baru kemudian jalur-jalur tadi, jadi kalau sudah ruang-ruangnya terbuka, mau ada jalurnya tetap kemudian mentok. Tidak bisa bermain. Begitu. Nah, itu yang jadi cara penggunaan palu godam sang hakim yang merdeka, yang bebas, yang imparsial, yang kemudian pemutus akhir karena Mahkamah Agung, itu perlu dibuat akuntabel. Baru kemudian jalur akses dari pemilik kepentingan kepada hakim baru diputus gitu. Nah, dua hal ini perlu sama-sama dibangun bersama. Baru kemudian sisi lain yaitu sisi
advokatnya. Saya sepakat sebagaimana disampaikan Ya. Bang Palmer bahwa perlu etik dan juga perlu akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari masing-masing Baik. advokat yang dibina oleh asosiasi masing-masing. Saya ke Prof. Gayus. Bisa sedikit nggak Pak? Boleh, Jadi Bang. gini, saya hanya mengomentari Mas Gufron. Saya kira semua mengakui KPK itu sistemnya bagus. Tapi ternyata jebol dengan kasus Lili Pintauli misalnya. Artinya adalah saya mau buktikan mengapa tesis saya terakhir adalah orangnya sebaik-baik sistem sekalipun kalau orangnya kemudian tidak bisa menjaga integritasnya, jebol juga. Tentu idealnya seperti Mas Gufron bilang, rumahnya tidak kumuh. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Tetapi andaikanlah rumahnya juga kumuh, maksud kita supaya kita menjaga. Semua tahu di KPK itu adalah kulturnya baik sekali. Jebol juga, berarti akhirnya kan orangnya juga, itu maksud saya. Mengapa kemudian saya tekankan persis dalam melalui TV ini, Ya. supaya kita menjaga diri kita masing-masing. Betul, betul. Jadi kita nggak tuntut dia itu jelek misalnya, pada akhirnya kita kan masing-masing yang menjaga diri kita gitu Ya. loh. Sehingga sistem yang mati ini menurut saya tidak kita persalahkan. Itu akhirnya menurut saya sama. Ya. Saya bilang kita disuruh klien misalnya, tentu saya kritik profesi saya. Tapi kalau Anda tahu Anda dapat gelar advokat karena ada kode etik di sana, saya bilang pasti Anda terhina kalau disuruh oleh klien seperti itu, maksud saya. Oke. Menjaga diri kita masing-masing. Mengapa saya perlu soal sistem itu, Mbak Caca? Oke, memang kalau di seluruh Indonesia oknum itu pasti ada ya. Sekarang saya tanya kepada Prof. Gayus, kalaulah memang ada oknum ya susah juga kita mengatur. Tapi kan seharusnya sudah ada lembaga pengawas ya. Kalau dari MA sendiri, Prof. Gayus, internal dari MA sendiri ada KY. Kalau sampai ada oknum yang tidak terendus atau bebas menjadi hakim yang berperilaku koruptif, tidak jalan pengawasannya itu bagaimana, Prof? Tidak menentukan. Saya lebih cenderung memperkuat pembinaan. Yang dibina tuh hati yang keluar. Kalau cuma pengawasan, mencegah, itu kan sebenarnya bagaimana hati ini menentukan mau berbuat atau tidak berbuat. Tetapi kalau ditanya kepada saya, bagaimana cara membenahi MA? Itu sudah saya pikirkan sejak saya di dalam. Kita harus memikirkan jenis-jenis komunitasnya. Membenahi MA itu gampang dibanding membenahi kepolisian. KPK sendiri, mohon maaf, tadi diungkapkan oleh Pak Saud juga terjadi juga salah satu pimpinannya. Dimanapun, kejaksaan sama. Jadi bagi saya kita lihat karakteristik dari solidaritinya. MA itu mempunyai solidaritas yang organis. Nggak bisa disatukan, jangan curiga. MA itu ada komunikasi hakim, tidak ada. Itu organis hakim-hakim ini sifat solidaritasnya. Tapi kalau di lembaga-lembaga lain, katakan kepolisian, kejaksaan, KPK sendiri, itu mekanik. Perintah. Sesuatu ada pimpinan. Itu maksud saya. Nah, oleh karena itu, yang saya sampaikan adalah perlunya transparansi persidangan di MA. Kalau tidak ada dilakukan secara langsung oleh rakyat datang ke sana, menyaksikan, dengan rekaman. Karena organis tadi, maka hakim itu berbeda. Seringkali dissenting opinion, concurring opinion, itu sifat-sifat dari organis yang hakim yang tidak pernah satu hati, sehingga lebih mudah membenahinya. Gak ada persikatan hakim itu, gak ada. Saya 7 tahun di sana, hampir kurang lebih. Tidak ada itu solidaritas yang sehati, tidak ada. Hakim itu selalu berbeda. Sidang hari ini bisa berbeda dengan sidang yang lain antar hakim agung. Itu supaya tahu saja. Jadi kalau transparan, direkam, publik melihat perdebatannya, musyawarahnya akan nampak di sana. Siapa yang menyebutkan, oh ini perdata, oh ini administrasi negara, ini pidana. 3 orang hakim, 3 berbeda, tambah 2 majelis lagi. Nah ini semua sifat dari organis. Tidak bisa satu sepakat hakim itu. Nggak usah khawatir kalau untuk benahin. Berikan pembinaan yang baik. Berikan kepercayaan dengan pembinaan. Dibina secara baik. Itu ada. Itu pimpinan. Tuh ada BIN itu pimpinan. 10 pimpinan itu termasuk tuh ada BIN, tuh ada WAS. Tetapi saya cenderung kepada bagaimana niat hati yang bernama Hakim Agung ini kalau dia dibina dengan baik. Seperti itu.